Halo, selamat pagi wargi sehat Majalaya. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Bisa Bincang Sehat dan Asik volume ke-28. Tentunya akan membawa wawasan dan pengetahuan baru tentang penyakit dan kesehatan kita. Kali ini bersama saya dengan Dr. Sumitro Sopasaribu, kita akan membawa topik tentang vitiligo. Vitiligo itu sendiri sekarang ini menjadi topik trending. Mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa artis yang pernah mengalami atau yang sekarang mengalami vitiligo. Salah satunya adalah almarhum Michael Jackson ya dok ya? Yes. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ada namanya Dr. Richard Lee yang baru-baru ini mengupload di YouTube-nya bahwa dia mengalami vitiligo. Wargi sehat pasti penasaran nih dok, apa sih tentang vitiligo itu? Nah, kita akan langsung tanyakan pada sumbernya, ahlinya, yaitu adalah Dr. Devi Ernawati Silitonga, spesialis kulit dan kelamin. Halo dok, selamat pagi. Halo Dr. Sumitro, selamat pagi. Salam sehat, wargi Majalaya. Sehat semuanya dok ya? Sehat. Dr. Sumitro, gimana dok? Wah. Terima kasih ya Dr. Sumitro untuk pembukaannya. Kita pada hari, seperti Dr. Sumitro tadi sampaikan, kita hari ini membahas tentang vitiligo. Vitiligo ini diperingati itu setiap tanggal 24 Juni, Dr. Sumitro. 24 Juni. Ya, itu disesuaikan dengan tadi yang Dr. Sumitro sampaikan di awal, seorang artis terkenal dunia ya, Michael Jackson itu merupakan penyintas vitiligo, dan kematian beliau di tanggal 24 Juni itu diperingatilah setiap tahunnya sebagai Hari Vitiligo Sedunia. Berarti awalnya dari situ ya dok ya? Iya betul gitu. Jadi kita angkat tema tersebut dan sekaligus memberikan informasi tentang ke wargi Majalaya tentang penyakit vitiligo ini. Ternyata dok, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga ternyata vitiligo ini bisa menimbulkan gangguan kejiwaan, depresi gitu. Jadi karena itu kita memperingati Hari Vitiligo itu untuk kita saling sama mendukung, untuk menghilangkan stigma, untuk kita juga mengetahui pengetahuan yang benar tentang vitiligo dan pengobatannya. Jadi kita sama-sama merangkul nih seluruh dunia, nggak Indonesia aja dok. Seperti itu. Baik, berarti memang karena ada isu-isu itu ya dok ya? Iya betul. Kalau boleh ditahu dok, vitiligo itu sebenarnya apa ya dok? Ya, vitiligo itu wargi sehat Majalaya merupakan suatu kondisi repigmentasi kulit. Repigmentasi kulit itu adalah hilangnya pigmen kulit. Jadi dalam tubuh kita ini dok ada namanya melanosit. Melanosit tersebut menghasilkan melanin. Melanin inilah yang membuat warna pada kulit kita. Nah pada vitiligo itu terjadi gangguan pada melaninnya sehingga gejalanya berupa bercak putih susu atau seperti hapur ya, berwarna putih seperti susu tadi yang tidak terasa gatal ataupun nyeri. Jadi dia nggak ada rasa dok, nggak ada keluhan apa-apa, hanya bercak putih saja. Namun itu membuat kepercayaan diri akan berkurang karena kan kelihatan wah bercak putih nih di wajah misalnya. Orang melihat pertama kali kan wah ada apa nih dengan kulitnya. Ya, itu aja sih dok, gangguannya lebih ke estetik dan itu akan menimbulkan rasa kepercayaan diri yang berkurang. Oke. Seperti itu. Mungkin kayak sebuah waktu ini sebelum-sebelumnya juga kayak ada stigma-stigma ya dok ya. Mungkin vitiligo ini ada katanya hubungannya dengan penyakit yang serius, kemudian ada yang bilang penyakit yang kutukan gitu dok. Ya. Itu betul atau enggak dok? Enggak dong. Enggak ya. Jadi vitiligo itu sendiri penyebabnya untuk sampai saat ini ya, pengetahuan sampai saat ini itu banyak faktor Dr. Sumitro ya. Ada yang menyampaikan bahwa faktor genetik. Ya, dok, kemudian ada yang autoimun. Kemudian dicetuskan oleh stres, jadi banyak faktor. Tapi yang pasti bukan ya kutukan, enggak ya. Kalau genetik artinya turunan gitu ya. Kalau misalnya punya saudara yang sedarah vitiligo, kemungkinan besar bisa kemungkinan ya. Kemungkinan nggak pasti gitu ya. Dan itu bukan merupakan penyakit kutukan ya. Baik dok. Berarti nggak ada penyebaran dong dok kalau penyakit vitiligo ini? Kayak saya nih tidak menular, iya. Ya. Jadi vitiligo itu bukan penyakit menular. Bukan penyakit menular. Ya. Jadi nggak perlu takut. Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu, berpapasan, berjabatan tangan dan sebagainya, nggak usah khawatir, nggak akan menular Dr. Sumitro ya. Baik. Terus yang selanjutnya dok,
tadi penyebab-penyebabnya itu ada yang faktor genetik sama ada faktor lingkungan ya dok ya. Ya. Nah, faktor yang lain seperti autoimun juga ada ya Bisa, dok ya. betul bisa. Kalau faktor autoimun seperti itu berarti tubuhnya itu salah mengenali ya dok ya, salah Betul, mengenali betul. melanositnya, jadi melanositnya yang diserang gitu. Iya, betul, betul. Selain itu memang pada vitiligo, jadi nanti misalnya wargi sehat Majalaya punya saudara, tetangga, ada vitiligo, nah kemungkinan besar juga siapa tahu ya disertai dengan penyakit autoimun yang lain. Nah itu bisa harus sama bareng-bareng diobatin. Jadi autoimunnya juga diobatin sendiri dan vitiligonya juga diobatin sendiri. Tapi bisa aja bersamaan, tapi tidak selalu. Oh, tidak selalu ya. Ya. Dok? Berarti ada bagusnya di screening penyakit yang lain juga dok. Betul ya, di screening penyakit yang lain. Ya. Gitu. Baik. Tadi kan dok, penyakit vitiligo itu katanya warnanya putih nih. Betul. Padahal untuk pasien-pasien kulit itu banyak nih Putih-putih ya? putih-putih dok. Oh, Kita kan kadang putih. bingung, ini jamur atau yang Betul. lain-lain gitu. Iya. Gimana membedakannya? dok? Membedakannya betul. Vitiligo itu juga bisa dibedakan dengan yang paling sering ya, itu panu. Yang kedua mungkin albino ya. Albino. Kalau vitiligo sendiri bercaknya itu warnanya putih seperti susu, betul-betul sangat putih. Dan tidak ada rasa apapun, jadi tidak ada rasa gatal, tidak ada rasa nyeri. Murni perubahan kulit aja gitu. Ya, dok? perubahan kulit. Sedangkan untuk panu biasanya bercaknya putihnya tidak seputih seperti pada vitiligo. Oh. Gitu ya. Meskipun memang pada tahap-tahap awal vitiligo bisa saja dia putihnya itu tidak terlalu putih, tapi tahap awal. Tapi paling seringnya putihnya itu adalah seperti susu tadi, betul-betul putih ya, dan tidak berasa, tidak gatal, tidak nyeri. Berbeda sedikit dengan panu ya. Panu itu biasanya bercaknya tidak terlalu putih. Kemudian kadang-kadang disertai dengan rasa gatal. Karena itu kita perlu melakukan pemeriksaan dok untuk membedakannya. Kalau misalnya dia panu, mungkin kita perlu pemeriksaan laboratorium melihat adakah jamur atau tidak ya. Tapi secara klinis, secara kasat mata sebenarnya sudah bisa dibedakan putihnya tadi. Oh, jelas perbedaan sebenarnya. dok, Betul. ya. Nah, untuk albino, kalau albino itu biasanya putih semua nih seluruh kulitnya ya, dari biasanya dikenakan pada sejak lahir ya, putihnya tuh menyeluruh sejak lahir. Kalau vitiligo itu biasanya pada usia-usia di bawah 12 tahun, untuk pada anak-anak, tidak dari sejak lahir. Tidak dari ya. sejak lahir, Oh, berarti, itu dok. membedakannya sih. Bisa nggak dok kalau vitiligo itu juga terjadi di usia-usia yang di atas 30-40 tahun? Bisa. Pada dasarnya vitiligo itu bisa mengenai semua usia. Semua usia dong. Jarang sih pada saat lahir, jarang ya. Untuk anak-anak itu biasanya munculnya sebelum usia 12 tahun. Kalau dewasa muda biasanya 30 tahunan tuh dok baru muncul. Gitu. Karena tidak bergejala, kadang-kadang pada anak-anak itu suka terlewat, udah mulai besar, ibunya nggak perhatian gitu, baru datang ya, karena nggak bergejala tadi ya dok. Padahal ya? sebenarnya udah ada ya dok Iya, ya? sudah ada. Kalau ini dok, kalau perbedaan gender, ada nggak perbedaan untuk prevalensi kejadiannya dok? Oh sama aja. Sama Nggak aja ada, ya, dok, ya ya? laki-laki, perempuan sama aja, tidak ada Kejadiannya sama perbedaan. Ya, Oke dok. seperti itu. Kalau untuk tempat dari vitiligo ini dok, Vitiligo. predileksinya di mana aja ya dok? ya? Ya, kalau tempat predileksinya sendiri, vitiligo itu sebenarnya bisa menyerang dari ujung kaki kita sampai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dimanapun bisa terserang ya. Kemudian di selain kulit, dia juga bisa mengenai rambut. Oh, rambut. Jadi rambutnya ada ubannya tuh bisa ya. Kemudian bisa menyerang mukosa. Mukosa itu contohnya bibir, mukosa kemaluan seperti. Jadi intinya seluruh tubuh kita bisa terserang. Lokasinya di mana aja bisa. Berarti semua yang mempunyai Melanin, sel melanin, ya, pigmen kulit melanosit, itu. Oh, itu yang bisa kena ya dok ya? Betul. Oke. Ya. Selanjutnya dok, ada nih pertanyaan. Ini penting juga dok. Kenapa? Bagaimana pengobatan dari vitiligo itu sendiri dok? Apakah bisa sembuh? Ini Oh ya, itu ada pasti yang ya nanya ke nih, pertanyaannya dok. sembuh. Iya. Vitiligo itu seperti tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa penyebabnya itu sangat banyak ya, dan kita tidak bisa membedakan nih, oh kalau penyebab yang vitiligo seperti ini penyebabnya ini. Jadi nggak bisa tuh dalam diri seseorang. Karena penyebabnya sangat banyak sehingga pengobatannya juga untuk saat ini meskipun bisa diobatin tapi memang butuh waktu.
Untuk mencapai kesembuhan itu butuh waktu yang tidak cepat gitu ya. Jadi kan pengennya kan wargi sehat berobat, pengen langsung sembuh. Langsung kelihatan gitu ya. Nah, pilihan-pilihan terapinya juga macam-macam nih dok sekarang ya. Yang pertama bisa yang obat oles ya. Saya nggak sebut mereknya ya, obat oles ya. Kemudian yang kedua terapinya bisa obat yang diminum sistemik. Nanti yang ketiga itu pilihan berikutnya fototerapi. Fototerapi itu yang terapi sinar gitu ya? Iya, terapi sinar. Yang keempat bisa pembedahan. Jadi kulit yang sehat ditanamkan di kulit yang vitiligo tadi. Ya. Yang kelima sekarang ada stem cell yang terbaru. Ya. Yang keenam ada namanya psikoterapi. Ternyata tadi yang disampaikan vitiligo ini kan banyak stigmanya. Jadi secara psikologis juga pasien juga terserang nih dok. Biasanya kalau nanti kita lihat nih kondisinya, biasanya kita bisa kalau memang psikologisnya mulai terserang, kita kombinasi dengan dokter psikiatri. Itu dok. Untuk pilihan tadi yang banyak, nanti yang menentukan itu dokter. Oh jenis vitiligo ini nanti yang tepat golongan ini. Jadi nggak boleh asal-asal nih, nggak boleh nanti Google. Ngikut katanya gitu ya. Ngikut, nggak sembuh sebentar tuh kata orang apa. Ya tadi mitos, kita harus hilangin mitos ya dok ya. Katanya dikasih obat ini, diolesin bukan sembuh, malah tambah parah. Parah, seperti itu. Ya jadi kalau warga sehat Majalaya ada saudara, teman, segera datang ke Polikulit Kelamin RSUD Majalaya ya. Kita setiap hari nih dok, Senin sampai Sabtu ada 2 dokter, mangga. Jamnya dok jam berapa? Jam 8 sampai selesai. Jam 8 sampai selesai. Nah, ternyata tadi stres ya dok ya, bikin stres itu juga harus diobati juga ya. Betul. Karena pernah saya dengar dok, stres itu akan memicu penyakit autoimun yang lebih parah lagi gitu. Bisa. Kayaknya semua stres penyebab penyakit ya dok, nggak hanya vitiligo ya, semua kayaknya ya. Jadi harus selalu ceria harus gitu. Happy. Selain itu, barangkali mungkin sobat wargi sehat Majalaya, misalnya ada tetangga saudara, ada punya pasien vitiligo, jangan merasa sendiri ya. Sekarang itu dok di Perdoski, Perdoski itu merupakan organisasi resmi kulit dan kelamin. Ada suatu grup namanya PT Hope. Ya, jadi di sana bisa saling menguatkan, saling berbagi pengalaman ya. Kenapa Hope? Hope itu Hope itu happy. Jadi happy. Harus happy, nggak boleh stres. Ya. O-nya optimistik, jadi harus optimis. Meskipun pengobatannya cukup memakan waktu, ya pasti nggak mudah ya. Kita tuh pinginnya sakit itu langsung sehat ya. Dan untuk vitiligo ini nggak mungkin bisa seperti itu, butuh waktu yang sangat lama, panjang sabar. Jadi kita tetap optimis ya. Harus ada harapan ya dok ya. Pray, selalu berdoa, ikhtiar berdoa. E-nya entusias, tetap semangat. Semangat gitu. Nanti bisa di follow ya, selain follow IG RSUD Majalaya, bisa follow VT Hope ya, untuk grup ya, untuk saling mensupport, saling berikan semangat, informasi yang tepat mengenai vitiligo. Biar mitos-mitos aja itu juga bisa tersingkirkan ya dok ya. Iya, seperti itu dok. Jadi harus happy, nggak boleh stres. Siap. Dok. Oke dok, baik. Terima kasih untuk masukannya, untuk ilmu-ilmunya yang sudah membangun. Jadi teman-teman wargi Majalaya, tidak boleh ada lagi stigmatisasi pada penderita atau penyintas vitiligo, karena vitiligo itu sendiri bukanlah penyakit kutukan yang lain-lain dan tidak akan menyebar juga gitu. Dan kita harus membantu mereka ya dok ya, biar nggak stres, biar tetap happy. Kalau kita stigmatisasi, bakalan lebih sulit kehidupan dia nanti. Betul dok. Setuju. Baik dok, terima kasih untuk waktunya dok. Sama-sama Dr. Sumitro. Semoga berguna ya wargi sehat Majalaya. Ya. Dan satu harapan lagi, bisa aja katanya disembuhkan. Nanti konsultasi dulu tapi untuk memilih tindakan terapi yang tepat. Ya, butuh waktu yang nggak cukup singkat ya. Siap. Oke. Terima kasih untuk gimana ya closingnya? Wargi sehat Majalaya, semoga. Jadi tadi kan saya kesimpulannya udah sebenarnya. Langsung aja Pak, terima kasih telah menonton ini. Semoga
pagi, selamat pagi gitu. Ada. Baik, terima kasih sudah menonton volume ke-28 Bisa Bincang Sehat dan Asik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Salam sehat. Bye-bye. Bye-bye.